Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Syifa Livia dari kelas MB4409 dengan nomor induk mahasiswa 140 120 4181. Pada kesempatan kali ini, aku bakal ngejelasin materi tentang penganggaran modal dalam manajemen keuangan. Sebelum memasuki terlalu jauh, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu penganggaran modal itu apa sih? Nah, jadi penganggaran modal adalah proses pengambilan keputusan oleh seorang individu yang berkaitan dengan keputusan investasi. Penganggaran modal juga mencakup tentang analisis penambahan aset tetap yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam proses penganggaran modal? Yang pertama yaitu ada perkirakan cash flow atau arus masuk dan keluar. Yang kedua, menilai keberisikoan cash flow. Kemudian menentukan R sama dengan WACC. Kemudian yang keempat, temukan NPV atau Net Present Value dari cash flow yang diharapkan atau IRR. Dan yang terakhir ada, terima keputusan jika NPV bernilai lebih besar dari 0 atau IRR lebih besar dari WACC. Selanjutnya, ada beberapa metode yang dapat kita gunakan dalam proses penganggaran modal. Yang pertama yaitu ada Net Present Value atau NPV, yang kedua Payback Period atau PP, yang ketiga Discounted Payback Period, yang keempat Profitability Index, yang kelima Internal Rate of Return atau IRR, dan yang terakhir ada Marginal Internal Rate of Return atau MIRR. Langsung aja ke metode yang pertama yaitu Net Present Value atau NPV. NPV adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang akan masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang akan keluar pada periode waktu tertentu. Jadi, NPV merupakan sebuah nilai sekarang dari aset yang akan dikurangi dengan harga pembelian awal. Rumus dari NPV adalah sigma total cash flow dibagi 1 plus R pangkat T dikurangi dengan cash flow 0 atau cash flow awal. Berikut ini terdapat contoh perhitungan dengan menggunakan metode NPV. Di sini diketahui ada tabel yang berisikan tahun dan cash flow dan diketahui suku bunga atau R sebesar 14% atau 0,14 dan ditanyakan NPV. Dengan menggunakan rumus NPV yaitu cash flow pada tahun awal dibagi 1 plus R ditambah cash flow pada tahun kedua per 1 plus R pangkat 2 ditambah dengan cash flow pada tahun ketiga per 1 plus R pangkat 3 dikurangi dengan cash flow 0 atau cash flow pada tahun awal. Nah, tinggal kita masukkan saja cash flow ini ke dalam rumus ini dan didapatkan hasil 86.569,15. Jadi, berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode NPV ini, keputusan dapat diterima karena dari hasil perhitungan, nilai NPV bernilai lebih besar daripada 0 karena bernilai sebesar 86.569,15. Selanjutnya untuk metode yang kedua yaitu Payback Period. Payback Period atau PP adalah cara untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan agar arus kas kumulatif yang diharapkan sama dengan arus kas keluar. Rumus dari PP adalah A plus B min C per D. Selanjutnya terdapat cara perhitungan penganggaran modal dengan menggunakan metode Payback Period. Masih menggunakan dengan soal yang sama seperti sebelumnya, namun di sini ada tambahan informasi yaitu diketahui nilai present limit yaitu sebesar 1 tahun. Nah, pertama-tama kita membuat dulu garis waktu di mana ini cash flow tahun awal itu sebesar 1.815.000, pada tahun pertama itu 704.000, tahun kedua 781.000 dan tahun ketiga 1.012.000. Nah, kita hitung dari 704.000 ditambah dengan 781.000 ini didapatkan hasil 1.485.000. Kemudian 1.485.000 ini ditambah dengan 1.012.000 dan didapatkanlah hasil 2.497.000.
Nah, kemudian dengan menggunakan metode PP, itu A plus B min C per D, di mana A-nya itu sebesar 2, ditambah dengan B yaitu 1.815.000, dikurangi dengan C yaitu 1.485.000, dibagi dengan D yaitu 1.012.000, dan didapatkanlah hasil yaitu 2,32 tahun. Jadi, berdasarkan perhitungan payback period, keputusan akan ditolak karena hasil perhitungan lebih besar daripada present limit yang telah ditentukan. Karena berdasarkan informasi tambahan tadi, present limit yang kita tentukan adalah sebesar 1 tahun, sedangkan dari hasil perhitungan payback period adalah 2,32 tahun. Kemudian metode yang ketiga yaitu discounted payback period. Discounted payback period adalah salah satu rumus payback period yang berfungsi untuk memperhitungkan nilai waktu dari uang, atau bisa disebut dengan metode yang mempertimbangkan time value of money. Metode ini dilakukan dengan cara menambahkan present value aliran kas masuk setiap tahunnya, hingga tercapai jumlah yang sama dengan jumlah investasi awal. Sebenarnya antara discounted payback period dengan payback period itu tidak jauh berbeda, namun pada DPP ini terdapat PV yang kita dapatkan dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode sebelumnya yaitu NPV. Nah, juga terdapat kumulatif PV. Nah, untuk perhitungannya sama saja. Pada pertama-tama kita membuat garis waktu yaitu di sini yaitu PV pada tahun 0 yaitu 1.815.000, PV pada tahun pertama yaitu 617.543,85, pada tahun kedua yaitu 600.954,13, dan tahun ketiga yaitu 683.71,17. Kemudian dari hasil 617.543,85 ditambah dengan 954,13 yaitu hasilnya 1.218.497,98. Kemudian ditambah dengan PV tahun ketiga dan didapatkanlah hasil 1.901.569,15. Nah, untuk perhitungannya masih menggunakan rumus yang sama seperti payback period. Di sini yang menjadi A yaitu 2, ditambah dengan B yaitu 1.815.000 dikurangi dengan C yaitu 1.218.497,98 dibagi dengan D sebesar 683.71,17, dan hasilnya adalah 2,87 tahun. Jadi dengan menggunakan metode DPP ini keputusan ditolak karena hasil perhitungan DPP lebih besar daripada present limit yang telah ditentukan yaitu selama 1 tahun. Kemudian metode yang keempat yaitu Profitability Index. Profitability Index atau PI adalah metode perhitungan kelayakan proyek dengan membandingkan antara jumlah present value nilai arus kas dengan nilai investasi dari proyek. Untuk rumus PI dapat dilihat sebagai berikut, namun dapat disederhanakan menjadi PI sama dengan NPV dibagi dengan CF0 atau cash flow tahun awal. Dengan menggunakan kasus yang sebelumnya, kita dapat mencari PI yaitu NPV dibagi dengan CF0. NPV yang sudah kita dapatkan yaitu sebesar 86.569,15 dibagi dengan CF0 sebesar 1.815.000. Nah, hasilnya adalah 0,0476. Jadi, berdasarkan metode ini, keputusan ditolak karena hasil perhitungan lebih kecil dari 1. Selanjutnya ada metode Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi. IRR dikenal sebagai metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai investasi saat ini berdasarkan perhitungan kas bersih di masa mendatang. Rumus IRR adalah CF0
sama dengan sigma total cash flow dibagi dengan 1 plus IRR pangkat T. Nah, kita cari interpolasi dari R sama dengan 17%. Kita masukkan ke dalam rumus sebelumnya, yaitu 1.815.000 sama dengan 704.000 dibagi dengan 1 plus 0,17 pangkat 1 ditambah dengan 781.000 per 1 plus 0,17 pangkat 2 ditambah dengan 1.012.000 dibagi 1 plus 0,17 pangkat 3 dan didapatkanlah hasil 1.804.103,483. Artinya ini adalah rate is too high. Nah, karena terlalu besar, kita carilah interpolasi dengan menggunakan R sebesar 15% dan didapatkanlah hasil yaitu sebesar 1.868.128,53. Artinya rate is too low. Kita carilah interpolasi IRR 15% dan 17%. Seperti yang tertera pada gambar ini, kita mencari interpolasi antara keduanya dan didapatkanlah hasil IRR sama dengan 16%. Jadi berdasarkan metode ini, keputusan diterima karena hasil perhitungan lebih besar daripada tingkat suku bunga awal yaitu 14% karena nilai IRR yaitu 16%. Untuk metode yang terakhir ada Marginal Internal Rate of Return atau MIRR. MIRR adalah teknik penganggaran modal yang menghitung tingkat pengembalian menggunakan biaya modal dan digunakan untuk menentukan peringkat berbagai investasi dengan ukuran yang sama. Rumus MIRR adalah PV terminal proyek dibagi dengan 1 plus MIRR pangkat N. Selanjutnya ada perhitungan dengan menggunakan metode MIRR. Nah, berdasarkan kasus tersebut, kita masukkan ke dalam rumus. Jadi, 1.815.000 sama dengan 704.000 dikali dengan 1 plus 0,14 pangkat 2 ditambah 781.000 dikali 1 plus 0,14 pangkat 1 ditambah 1.012.000 dikali 1 plus 0,14 dibagi dengan 1 plus MIRR pangkat 3. Nah, setelah dihitung, hasilnya adalah 1.815.000 sama dengan 2.069.488,74 per 1 plus MIRR pangkat 3. Nah, didapatkanlah hasil MIRR sama dengan 4,4%. Jadi, berdasarkan metode ini, keputusan ditolak karena MIRR lebih kecil daripada tingkat suku bunga awal, yaitu sebesar 14%. Kemudian terakhir ada kesimpulan keputusan dari beberapa metode yang telah kita lakukan tadi. Berdasarkan metode Net Present Value atau NPV, hasil keputusan diterima, payback period ditolak, discounted payback period ditolak, profitability index ditolak, internal rate of return atau IRR diterima. Kemudian yang terakhir berdasarkan metode marginal rate of return atau MIRR itu ditolak. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi ini bisa berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.